Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa tercinta, kanal Hikmatologi yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Bersua kembali kita dalam rangka untuk kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih ada terutama mukminin, mukminat, muslimin, muslimat di dalam area Syahrul Ramadan. Bulan pembakaran, membakar semangat kita untuk tunduk patuh kepada hikmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Membakar jiwa raga kita untuk mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Namun kali ini marilah kita membakar semangat kita untuk mengevaluasi berbangsa, bernegara kita, anak bangsa Indonesia. Pemirsa, mengapa permasalahan kian hari semakin kompleks, sophisticated? Kalau sopis itu arif, bijaksana, ya, para filsuf yang menggaungkannya. Tapi kalau problem yang sophisticated, ya, adalah permasalahan yang sangat amat kompleks. Karena mengurai satu, memutus yang lainnya, sehingga tali hubung yang tadinya bagus, erat, menjadi berantakan. Karena itulah, mari kita mulai dialog kita dengan pendapat yang disampaikan oleh Plato di dalam Republik. Versi bahasa Indonesia ada di dalam halaman 246. Sampai, katanya Plato, sampai filosof menjadi pemimpin negara, sampai raja dan putra mahkota, sebijak para filosof, dan sampai dengan rakyat tunduk patuh pada pemimpin tersebut, kejahatan negara akan masih ada. Dan kami menginovasinya sampai dengan para agamawan, spiritualis, filsuf, ilmuwan, akademisi, teknokrat, dan cendekiawan berkumpul sepanjang semua tersebut 7 golongan itu mengandalkan sistem demokrasi, maka nyaris pasti dan bahkan pasti berdasarkan data empirik sekarang yang bahkan tidak memerlukan penelitian mendalam, kerusakan terjadi di
tengah kehidupan bangsa negara. Kasus yang paling mencolok di hadapan kita, bangsa Indonesia. Era reformasi tidak semakin dekat dengan dasar negara, tidak semakin lekat dengan ideologi bangsa, tidak semakin menerapkan Welstanschauung Pancasila. Tetapi era reformasi makin jauh, makin jauh, makin jauh, dan makin melupakan nilai dasar Pancasila. Yang gandrung dengan khilafah, mereka mendambakan khilafah menggantikan Pancasila. Dan yang gandrung dengan demokrasi, mereka sudah meninggalkan Pancasila. Karena itu, senyampang kita di dalam Syahrul Ta'lim, bulan kajian, bulan untuk melakukan analisis mendalam terhadap data yang berupa permasalahan yang dipanggungkan, dipentaskan oleh kaum yang menamakan dirinya penganut demokrasi atau demokrat. Maka menjadi niscaya kita kembali ke Pancasila itu bukan labeling. Jadi bukan demokrasi Pancasila, sistem pemerintahan Pancasila, kepemimpinan Pancasila, manajemen Pancasila, ekonomi Pancasila, sejarah Pancasila, moral Pancasila, bukan sekedar ditempelkan Pancasila itu, tetapi menjadi fondasi. Karena menjadi fondasi maka niscaya fondasi ini harus menyeruak. Kalau ibaratnya fondasi atau dianalogkan fondasi itu akar dari sebuah pohon, maka akar ini yang akan menumbuhkan batang, mengembangkan ranting dedaunan hingga berbuah, berbunga, berbuah, dan bisa dipetik hasilnya. Kalau tidak dari akar, maka tidak mungkin ada payung, keteduhan, berupa dedaunan, dan ada kenikmatan ketika melihat bunga-bunga yang bermekaran atau kuncup yang sedang tumbuh dan buah-buah muda hingga tua nanti dipetik sebagai hasil manusia dan juga bisa dinikmati oleh sebagian hewan. Semuanya impossible, semuanya tidak mungkin. Ketika anak bangsa meninggalkan dasar negara, meninggalkan ideologi bangsa. Karena itulah kami menginovasi pendapatnya Plato berdasar pada data yang ada, termasuk yang menyeruak mengemuka di seluruh dunia. Perang antara Ukraina dengan Rusia, pembantaian yang terjadi di Palestina dan seterusnya, akar permasalahannya karena manusia meninggalkan hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di dalam grand teori yang kami sampaikan. Karena itulah inovasi kami. Andai 7 yang kami sebut tadi berkumpul, tetapi masih menjunjung tinggi demokrasi, maka permasalahan tidak pernah akan usai. Karena itulah agamawan kembalilah kepada hikmat. Kalau Islam, surah Al-Baqarah ayat 269.
Silahkan bagi saudara-saudara kami, 5 agama besar di Indonesia berikut dengan seluruh mazhabnya. Ratusan para penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, semuanya menjunjung tinggi hikmat. Dan hikmat yang tertinggi yang dijunjung sebagaimana pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 adalah hikmat ketuhanan Yang Maha Esa. Dan siapapun yang berjalan di atas hikmat Tuhan Yang Maha Esa, maka ketika dia sebagai agamawan, dia akan semakin bijak untuk menuntun umatnya. Agama apapun. Ketika sebagai spiritualis, dia akan lembut, bijak menuntun umatnya. Tidak perlu memaki-maki beda agama dan beda aliran kepercayaan. Karena masing-masing ketika berjalan di tempatnya menuju keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak akan ada yang bertabrakan. Terjadi tabrakan kepentingan, bukan tabrakan agama. Tidak ada perang salib atas nama Nasrani. Yang ada adalah perang salib atas nama Syahwat Paus Urbanus II. Atas nama keserakahan kemudian dia mengatakan inilah Nasrani Kristiani. Tidak demikian. Karena ajaran Kristiani, jika ditampar pipi kanan, berikanlah kepada pipi yang kiri. Jika diperlakukan jahat, maka berikanlah sentuhan kasih sayang. Islam juga mengajarkan seperti itu. Cinta dan kasih sayang ditebarkan oleh agamawan dan spiritualis akan menjadi aroma semerbak surga dunia. Surga tidak nanti, tapi sekarang. Ketika hikmat dipegang teguh oleh anak manusia. Filsuf yang hanya mengandalkan pikiran semata, perenungan mendalam, mengakar radikal, tidak bisa memberikan jawaban pada permasalahan umat manusia dan pada bangsa-bangsa dunia. Karena para filsuf sendiri sudah menyadari bahwa ketika filsafat berhenti memberikan jawaban, maka agamalah yang tampil untuk memberikan jawaban. Di dalam hikmat, tidak menunggu agama, karena hikmat itu ada di dalam syariat, hikmat itu ada di dalam kitab-kitab suci, agama, kepercayaan yang diyakini oleh anak manusia. Bahkan hikmat itu ada di kaum yang menamakan God without religion, bertuhan tapi tanpa agama. Kalau di Indonesia, seperti saudara-saudara kita para penghayat. Kemudian yang keempat, ilmuwan. Ketika ilmuwan tidak lagi mendukung demokrasi, memegang hikmat yang diyakini sesuai dengan agama dan kepercayaannya, maka demokrasi benar-benar akan menjadi guru terbaik untuk menapaki jalan menuju hikmatokrasi. Ini tentu saja dalam argumentasi yang saya bangun sejak tahun 1983 hingga hari ini. Dan seterusnya insya Allah. Kemudian yang kelima, kami bedakan ilmuwan dengan akademisi. Ya. Kalau ilmuwan itu termasuk para pengajar, guru, dan seterusnya. Ya. Ya, betapapun kita harus menghargainya. Dan akademisi adalah orang-orang yang ada di perguruan tinggi yang mengabdikan dirinya lebih banyak penelitian, mengajar, mengabdikan dirinya pada masyarakat. Karena tridharma perguruan tinggi, 3 yang kami sebutkan itu. Jika akademisi mencoba untuk
menelisik, meneliti, mendalam, maka sampai pada kesimpulan, insya Allah, bahwa invasi yang dilakukan ke Palestina, invasi yang dilakukan ke negara-negara Afghanistan dan yang lainnya, dampak dari politik massa, atau lebih tepatnya partai massa yang mendukung demokrasi. Kemudian teknokrat. Kalau saja teknokrat kumpul, meninggalkan demokrasi, kemudian menuju hikmatokrasi. Kalau kita berdasarkan Pancasila, negara-negara yang lain, bangsa-bangsa yang lain, silahkan. Tetapi kami menawarkan jika dunia ingin damai, kami masih mengikuti Soekarno. Fundasinya Pancasila. Karena Pancasila itu, seluruh silanya, yang pertama, tidak ada yang bertentangan dengan tradisi budaya masyarakat bangsa-bangsa dunia. Sekaligus, Pancasila menghargai seluruh tradisi budaya yang ada di dunia. Dan yang terakhir, cendekiawan. Pak Harto dulu merespon dengan baik gagasan dari Universitas Brawijaya, sehingga sampailah dulu di Universitas Brawijaya tempat lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI. Namun gaungnya hari ini tidak seperti ketika masa Orde Baru. Karena apapun organisasinya dan selevel apapun, ketika pemerintah tidak menggandengnya, maka popularitas ya, di tengah masyarakat itu tidak seperti ketika digandeng oleh negara. Tetapi rakyat sangat cerdas. Kalau kita mau sebut di kalangan Islam, Perserikatan Muhammadiyah dan Jamiah Nahdlatul Ulama tidak saja tua dari segi usia, tapi dewasa di dalam kebijaksanaan. Karena kedua organisasi ini ibarat sayap burung Garuda. Keduanya mengepakkan sayapnya menjadi pelindung ketika hujan, menjadi peneduh ketika gerah. Siapa yang dilindungi dan siapa yang diberikan asupan udara yang segar? Seluruh anak bangsa. Karena Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tidak bergerak hanya untuk umat Islam, tetapi mengabdi untuk NKRI. Inilah yang sudah menebar hikmah karena berdasar hikmah. Berbunga hikmah, berbuah hikmah. Karena memang hikmah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang ditebarkan. Senyampang di bulan Ramadan, semoga umat Islam menjadi yang terdepan, teladan terbaik untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan 1945 adalah bulan di mana Indonesia, tepatnya Republik Indonesia, diproklamasikan oleh putra terbaik bangsa, Soekarno-Hatta. Karena itulah demokrasi yang sudah terlanjur menjadi demokratisme kalau di dalam
catatan syair sabdana kami yang insya Allah mudah-mudahan bisa terbit di bulan Ramadan ini dengan sentuhan layout dari Ananda Tito Bagus Nugroho Hartato ya. Mudah-mudahan, karena tinggal melayout saja, tetapi tugasnya Mas Rio masih menyelesaikan layout dari 13 jilid buku kami, dan nanti syair sabdana yang di dalamnya ada hikmatologi, ada hikmatokrasi, ada ideologi politik dan yang lainnya termasuk cinta, berumah tangga dan seterusnya. Itu sementara 19 dan kami sedang menggurat sampai dengan hari ini sudah ke 19.328 syair. Kembali, karena demokrasi sudah menjadi demokratisme, sudah menjadi keyakinan, sudah menjadi dalam tanda petik keimanan sebagian para penguasa di dunia, termasuk akademisi, bahkan para ulama juga merekomendasi demokrasi. Ya, kami meskipun masih sendiri, tetap demokrasi salah satu buah terdekatnya adalah koalisi. Dan koalisi itu bahasa kampung adalah kong kali kong. Mata tutup, rogo kantong. Itu kalau peribahasa zaman kuno. Apa maknanya? Bahwa orang yang tertutup matanya, tertutup mata hatinya, maka dia akan diambil dari kantongnya. Dan kantong itu simbol perbendaraan, menyimpan harta benda pribadi, keluarga, masyarakat, desa, sampai dengan negara. Jika kita tertutup hati kita, maka akan dikoyak-koyak harta benda bangsa Indonesia. Karena itulah kami sejak 2009 sudah mengajarkan kepada mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, khususnya di tahun 2009 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berbagai program studi, ada pemerintahan, ada ilmu politik, ada sosiologi, ya, dan ada juga psikologi. Di empat-empatnya kami mengampu mata kuliah, dan kami sampaikan, maksud saya mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, dan juga ada etika politik, ada ilmu politik, ya, ada filsafat politik dan seterusnya, dan ada sejarah politik, ya, kami ikut mengampunya. Dan buku ini menjadi salah satu pegangannya, desakralisasi sistem kepercayaan duniawi. Secara sederhana kami mengatakan bahwa seluruh sistem kepercayaan yang berasal dari manusia semata, jadi tidak berdasar kitab suci Alkitab, Al-Quran, ya, Tipitaka, Bhagavad Gita, Sabto Dharma, dan yang lainnya. Jika tidak berdasar itu, maka harusnya didesakralisasi. Artinya tidak sakral dan perlu kita tinggalkan. Oh ya, buku ini kami terbitkan ulang ya tahun 2021, sudah ada ISBN-nya dan KDT, katalog dalam terbitan, sehingga bisa di googling, ya, insya Allah gitu ya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan, penuh rahmat, bangsa Indonesia, tidak saja umat Islam seluruhnya, dibimbing mengarah untuk semakin menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, dan dukungan Anda adalah semangat kami. Dan hikmat dari Allah itulah jiwa raga kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Rahayu. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan